What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin memberitahu kalian apa sih kelebihan dan kekurangan COD. Apa itu COD? COD adalah Cash on Delivery. Gue akan memberitahu kalian sisi buruk dari COD dan sisi kelebihan dari COD, khususnya untuk para seller atau penjual dan para customer yang membeli dengan fitur COD. Sebelumnya gue akan menjelaskan dulu, COD adalah cash on delivery di mana kalian tidak perlu membayar di awal. Contohnya gue membeli produk di marketplace atau di toko-toko online dengan fitur COD. Nah, jadi gue nggak akan bayar dulu. Nanti kalau misalnya barang tersebut udah dikirimkan oleh seller atau penjual, dan dikirimkan ke ekspedisi, lalu ekspedisi mengantarkan produk tersebut atau paket tersebut ke rumah gua. Nanti barangnya udah nyampe di rumah gua, baru gua lihat, baru gua bayar. Itu adalah COD. Salah satu kelebihan fitur COD dari sisi customer adalah kita bisa melihat produknya terlebih dahulu. Jadi kita tidak dapat tertipu oleh seller-seller nakal yang menjual produk yang barangnya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di online mereka. Tapi setahu gue juga, kalau misalnya di platform marketplace kalian tidak dapat membuka paketnya terlebih dahulu, kalian harus bayar dulu, baru kalian bisa membuka paketnya. Kalau misalnya kalian membuka paketnya sebelum kalian membayar paket tersebut, nanti kasihan kurirnya, karena setahu gue kurirnya dapat penalti, kayak dapat potongan gitu guys. Solusinya gimana ya? Walaupun kalian COD, kan kalian terima paketnya nih, kalian bayar ke kurirnya. Ya walaupun nanti paketnya tidak sesuai, kalian bisa komplain. Nanti kalau misalnya barangnya memang tidak sesuai, kan dapat diretur ke alamat seller tersebut. Jadi gak usah takut guys, kecuali yang tidak berhubungan dengan marketplace. Kecuali kalian membeli belanja online tidak melalui marketplace, setahu gue itu masih boleh kalian membuka paketnya. Ya kalau misalnya gue salah, silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama belajar di sini. Kelebihan dari sisi seller apa sih kalau misalnya mengaktifkan fitur COD? Yang pertama, kalian akan meningkatkan pembelian oleh customer. Tidak soal kepercayaan aja guys, tapi kalian juga dapat meningkatkan traffic customer kalian di toko kalian. Jadi sekitar 20-30% kalau misalnya kalian meningkatkan fitur COD. Biasanya customer akan lebih percaya dan akan membeli dengan fitur COD tersebut. Jadi akan meningkatkan traffic pembelian di toko kalian. Jadi fitur COD dapat meningkatkan traffic pembelian di toko kalian kalau misalnya kalian mengaktifkan fitur COD. Kalau misalnya ngomongin kekurangan dari sisi customer, gue rasa tidak separah seller sih atau penjual online shop. Nah, di sini gue akan menjelaskan apa sih kekurangan untuk fitur COD yang dapat merugikan seller atau penjual online shop. Yang pertama, customer tidak di rumah. Kalau misalnya customer tidak di rumah, otomatis ekspedisi ketika datang ke rumah customer, kan harusnya customer membayar paket COD tersebut. Kalau misalnya customer tidak di rumah, berarti kan otomatis dibalikin lagi dong ke ekspedisi, dan ekspedisi akan mengembalikan produk tersebut atau paket kalian ke alamat kalian lagi. Yang kedua, customer yang memesan paket di toko kalian itu tiba-tiba tidak jadi beli. Padahal paket udah kalian kirimkan, udah dalam on the way, dalam perjalanan, tiba-tiba customer berubah pikiran gitu. Customer tidak jadi beli. Akhirnya di cancel di tempat. Otomatis barang yang kalian kirimkan akan diretur ke alamat kalian. Yang ketiga, adanya indikasi penipuan. Banyak banget kasus-kasus penipuan dengan fitur COD. Jadi ketika customer membeli produk, terus tidak jadi beli, terus asal pencet, nanti alasannya bilangnya anaknya yang pencet, atau mungkin bilangnya tiba-tiba uangnya kepake, ya intinya seperti itulah. Dan yang paling jahatnya guys, harus kalian ketahui, ada loh orang-orang yang memesan dengan fitur COD itu iseng doang, padahal dia emang nggak mau beli. Jadi dia iseng doang beli nih. Gue nggak ngerti kenapa ada yang sejahat itu. Otomatis dalam sisi kayak begini, seller itu sangat dirugikan. Contohnya apa? Yang pertama, barangnya bisa hilang. Yang kedua, barangnya bisa rusak. Kalau misalnya barangnya rusak, otomatis kalian tidak bisa jual lagi. Dan kalau misalnya barangnya hilang, ya kalian juga tidak bisa jual lagi. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya kalian jualan di marketplace itu dapat diklaim ekspedisi atau diklaim oleh pihak marketplace tersebut. Tapi ada kemungkinan juga paket kalian tidak dapat diklaim atau tidak dapat diganti. Jadi otomatis ya resikonya lebih besar lah kalau misalnya kalian menjual dengan fitur COD. Khususnya buat seller-seller atau penjual online shop yang masih awal-awal banget ya. Itu gue rasa jangan nyalain fitur COD deh. So, jadi sebenarnya yang boleh nyalain fitur COD itu apa? Rata-rata yang bisa menjual dengan fitur COD adalah barang-barang yang tidak mudah rusak dan barang-barang yang kalian stok. Makanya kalau kalian perhatiin, kebanyakan yang nyalain fitur COD adalah seller-seller yang menjual pakaian. Karena kan pakaian kan baju nih, kain. Kalau misalnya dibanting-banting pun tidak akan rusak, kecuali paketnya hilang. Kalau misalnya paketnya hilang, ada kemungkinan besar dapat diklaim. Tapi kalau misalnya paket kalian rusak,
ada kemungkinan juga kalian tidak bisa diklaim loh. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya kalian aktifin fitur COD, kalian tidak menjual barang-barang yang mudah rusak dan kalian memang stok banyak. Kalau misalnya stok kalian cuma 1, 2, 3, lebih baik kalian jangan nyalain fitur COD karena gini guys, gue kasih perumpamaan. Kalau misalnya ada seller yang menjual dengan fitur COD, terus stoknya cuma ada 2 atau 3 unit, ya let's say 1 lah. Terus tiba-tiba ada customer membeli dengan fitur COD. Terus tiba-tiba kalian kirimkan, tiba-tiba ternyata tidak jadi dibeli, terus diretur ke alamat kalian. Nah, itu kan ada durasi dalam perjalanan ya. Kita anggap rumah customer-nya jauh deh, di luar Jabodetabek, di luar wilayah kalian lah, mungkin pengiriman bisa 1-2 hari. Tiba-tiba di hari kedua, ada customer yang ingin membeli produk kalian dengan via transfer bank, atau mungkin menggunakan kartu debit atau kredit, yang sudah pasti fix itu beli, dan memang udah melakukan payment. Nah, untuk kalian yang udah mengirimkan produk tersebut dan tidak jadi dibeli customer dan akhirnya retur, otomatis barang kalian itu stuck di perjalanan. Padahal ada customer yang ingin membeli produk tersebut dengan via transfer bank atau menggunakan kartu kredit. Kalian kan jadi rugi kan? Akhirnya customer tersebut pindah ke toko lain. Atau mungkin customer tersebut akhirnya tidak jadi beli. Ya mending kalau misalnya barang kalian nyampe dengan baik ke rumah kalian, ke gudang kalian dengan keadaan bagus, terus ketika kalian follow up ke customer yang tadinya mau beli, terus jadinya mau beli. Kalau enggak gimana? So bisa dibilang COD itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Cuman kalau untuk seller kebanyakan negatifnya. Menurut gue gitu sih. Nah, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan kira-kira kalian mau video apa lagi yang mau gue bahas? Dan jangan lupa guys, kalau misalnya toko kalian mau gue review, kalian bisa cek video gue sebelumnya di mana gue mereview toko part 1. Kalian bisa tulis nama toko kalian, terus domisili kalian jualan di marketplace mana saja. Nanti akan gue review. Kemungkinan 1 atau 2 video ke depan akan gue upload mengenai review toko. Jadi jangan lupa untuk komen nama toko kalian kalau misalnya mau gue review supaya kita bisa belajar bareng. Gue harap kalian belajar dari video ini mengenai COD, cash on delivery. Semoga dapat membantu. Jangan lupa untuk subscribe. Theo Gandhi, peace out.